jawab yang kompak. Yang nggak jawab salam. Saya doakan entar di hari kiamat satu geng sama Abu Jahal. Amin. Yang nggak jawab, hati. Yang nggak jawab, duduk sebelahan di bangku VIP sama Abu Lahab. Amin. Mau Abu Lahab di mana, Bu? Di akhirat? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Takut kali jadi kedannya Abu Lahab. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadullah wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala atqa khalqillah wa ala ahabbi khalqillah wa ala athanni khalqillah sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah salatan daimaini ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Fahadratul muhtaram yang saya muliakan, Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Babinsa yang telah berhadir, Datuk Teluk Halban dan kampung sekitar, Imam Teluk Halban dan kampung sekitar, Ketua MDSK, Kepala Bapak Ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di sini. Saya yakin mesti penduduk kampung sini lebih banyak daripada yang hadir, betul? Kira-kira berapa persen ini yang hadir? 10% ada? Ada 10%? Lebih? Lebih ya? Alhamdulillah, udah lebih 10%. Kalau diskon 10% itu udah banyak, Bu. Ini lebih 10%. Alhamdulillah. Tapi nggak semua dipilih oleh Allah. Dipilih hanya beberapa orang yang dihadirkan oleh Allah. Sebab memang dalam hadis, Bu, kata Rasul, man aradallah khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen kamu jadi orang baik, maka Allah Ta'ala memberikan dia ilmu agama. Di antaranya kata ulama, maka diringankan langkahnya untuk datang ke tempat-tempat yang semisal ini. Maka ini pertanda, kalau ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak dipilih oleh Allah, hadir duduk di sini, maka ini pertanda bahwasanya kita ingin dijadikan oleh Allah orang yang lebih baik. Gak apa-apa, Bu, gak usah amin, Bu. Sabda Nabi pasti betul. Ini bukan omongan caleg, Bu. Nabi yang ngomong. Kalau Nabi, kalau janji gak pernah melenceng, pasti benar. Kalau Nabi bilang apa? Man aradallahu khairan yufaqqih fiddin. Orang, kalau Allah Ta'ala inginkan dia jadi orang baik, maka Allah Ta'ala ringankan dia hadir kemari. Maka diaminkan. Tidak diaminkan, Bapak Ibu pulang masih satu langkah jadi orang yang lebih baik, insyaallah. Amin. Takut pula mau amin habis ini. Ya amin aja pun tidak apa-apa. Maksud saya diaminkan gak diaminkan ini pasti terjadi. Sebab sabdanya baginda Nabi Muhammad gak mungkin dusta. Mayuntik adil hawa. Kalau udah bicara, udah ngomong, gak mungkin meleset, hadirin. Pasti benar. Maka tidak ada kegembiraan yang lebih agung kecuali di malam hari ini. Termasuk dibilang tadi, Masya Allah, ada mana? Eci, musik dancer, insya Allah. Selepas ini tambah berkah, insya Allah. Tambah banyak rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan sebab malam hari ini mikrofonnya dipakai untuk Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan abang yang duduk di belakang ntar di surga sama baginda Rasulullah, amin. Masuk surga sama Nabi Muhammad, amin. Gak nutup kemungkinan, hadirin. Kecil sesuatu apapun, tapi kalau untuk Allah akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ada tuh kemungkinan. Ini lampu, walaupun katanya tadi biasa tuh dipakai keyboard, saya tutup semua hal tersebut. Malam hari ini dipakai untuk baginda Nabi Muhammad, akan dipandang oleh baginda Rasulullah. Sama ibu-ibu juga yang dari tadi udah datang kemari, ninggalin sinetronnya, ya Bu. Ada sinetron malam ini? Ada? Ada?
Mana Bu? Satu episode tinggal. Nggak apa-apa. Masya Allah. Perjuangan yang ninggalin sinetron, Insya Allah sama Sayyidah Fatimah di surga. Amin. Sekecil apapun Pak. Bapak-bapak, Masya Allah. Bu, di sini ramai janda. Lah enggak, maksudnya saya ngelihat bapaknya kok lebih sedikit. Nah kemana bapak ibu? Oh suaminya mana? Ada? Ada Bu? Ya, Alhamdulillah. Pas saya pikir di sini kampungnya banyak jandanya Bu. Ya. Karena saya lihat yang hadir ini kok rasanya timpang sebelah. Ini Pak, kita kalau duduk di tengah diludahin sama ibu-ibu, tenggelam Pak sama ludahnya Pak. Sampai benar Pak. Tapi insya Allah, bapak-bapak saya yakin yang nggak hadir insya Allah karena capek kerja, ya. Yang nggak hadir insya Allah karena letih bekerja dari pagi sampai sore. Walaupun ada juga yang nggak hadir karena duduk di warung kopi, ada. Makanya Bu, sering-sering sama bapak itu dilihat, diperhatiin supaya bapaknya kalau ibu pergi pengajian, bapaknya juga betah datang pengajian. Tiru baginda Nabi Muhammad, tiru istri Nabi, Bu Sayyidah Aisyah. Ini memang konsepnya begini atau gimana? Oh enggak, bukan konsepnya ini, ya. Token listrik habis. Mudah-mudahan PLN cepat kaya, amin. Ngapain doain PLN itu? Ini kayak burung beo, diaminin amin baca. Nah, dulu tuh di Hadramut, bukan di Hadramut, ada satu kisah, disebutkan bahwasanya saking gembiranya dia, saking semangatnya ini penceramah, antusias, dan saking semangatnya jamaah. Oh, alhamdulillah. Sunnah Bu. Ini sebenarnya dimatiin lampu konsep Pak, supaya ngajarin sunnah. Ibu nggak tahu. Saya ada Kang Kalikong sama belakang. Makasih ya. Siapa aja deh yang matiin. Sebab kalau mati lampu itu sunnah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan pas meninggal orang aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau hidup lampu sunnah ngucapin alhamdulillah. Tadi udah hidup lampu kita ucapin alhamdulillah. Bang, makasih Bang ya. Ayo. Yang punya sohib belakang matiin lampu. Ntar matiin lagi ya kalau saya suruh. Ada kode-kodenya Bu, ibu nggak bakal tahu. Tadi saya ngomong apa coba? Kan ini lupa kan ya. Di Hadramut, ya. Ada penceramah kisah Masya Allah, saking semangatnya dia doain kepada jamaahnya, mudah-mudahan yang datang dapat barokah, amin. Mudah-mudahan yang datang utangnya lunas, amin. Masuk neraka tanpa hisab, amin. Amin. Contoh orang model-model BO kayak gini Bu. Aman amin ya. Dikit-dikit amin. Didoain neraka tanpa hisab, amin. Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab, amin. Cek, Bang, ini kayaknya yang matiin Bang. Saya belum kompakan sama yang tukang mic ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak hadir di tempat ini, di taman surga ini, maka ini merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertanda bahwasanya bapak dan ibu dijadikan orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat mulia. Di malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, kita memperingati hari teragung, hari termulia, yang dimana ini merupakan hari ulang tahunnya sholat. Ya Pak, ada ulang tahunnya sholat. Karena di malam ini baginda Nabi Muhammad mengambil perintah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin acara-acara yang semisal ini dengan cara-cara semisal ini. Kumpul, baca sholawat. Asik nggak Bu baca sholawat? Enak Bu? Enak, betul. Coba saya mau tes yang tadi, sholawat yang tadi. Suaranya ada nggak? Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah. Lebih kompak dong suaranya. Ha illallah. Allah. Ya Allah, ya Allah.
nyebut ya Allah teringat suami nggak barusan Bu? Nggak ingat ya? Apa? Lagi nyebut, lagi sholawat tadi sama Nabi Muhammad, kira-kira ingat yang lain nggak Bu? Suami? Kenapa Pak? Harus terima hakikat, wajah Bapak itu lebih jelek daripada Nabi Muhammad. Sama yang ngomong juga Pak, sama. Ada kira-kira Bapak yang punya kepedean tinggi, saya lebih ganteng dari Nabi Muhammad? Ada? Ada Pak? Ada Pak? Ada Pak? Nabi Yusuf aja jauh Pak, apalagi Nabi Muhammad. Maka yang kita peringati malam hari ini hadirinul hadirat merupakan maulid sekaligus Isra Mi'raj. Tadi kita bikin maulid, bulan maulid kan udah habis. Kok masih baca maulid? Dalam salah satu ulama muhaddis, kalau saya sebut muhaddis, dia hafal 100.000 hadis beserta rawinya sampai ke Rasulullah. 100.000 hadis. Bu, satu hadis ada yang hafal Bu? Hadis Bu? Nggak ada Bu? Innamal a'malu bin hafal, Masya Allah. Ini makanya ini saya ragu. Di sini pasti kota-kotanya orang-orang yang ahli ilmu agama nih. Maka kalau umpama saya salah, mohon maaf Bu. Mohon maaf. Nah, gitu dong dimaafin. Pak, Bu, maka ini adalah maulidnya Nabi Muhammad. Kata muhaddits Syekh Abdurrahman At-Taibai, "Lau kana amilna li Ahmad maulidan qad kana wajib." Andai ibu bapak mau bikin maulid untuk Nabi Muhammad setiap hari, maka nggak jadi masalah, hukumnya wajib. Wajib secara cinta, bukan secara hukum. Sebab apa? Perjuangan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Perjuangan baginda Rasulullah untuk menjadikan bapak ibu bisa menikmati kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu, Isra Mi'raj ini dibuat oleh Allah untuk menghibur Nabi Muhammad, menghibur kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi ada wafat istrinya Sayyidah Khadijah. Ya, wafat siapa? Istrinya Sayyidah Khadijah. Ibu tahu Sayyidah Khadijah? Masya Allah, satu-satunya istrinya Nabi Muhammad. Betul? Satu-satunya istri Nabi Muhammad, betul Bu? Tidak. Enggak? Berarti Nabi Muhammad pernah poligami? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Siapa yang bilang pernah? Ustadz mana yang bilang pernah? Ayo tunjukin ke saya. Pernah atau tidak? Nabi Muhammad gak pernah poligami Bu. Siapa yang bilang pernah? Tubib istrinya sampai 11 dalam sejarah, baca sejarah. Semasa hidupnya Ibunda Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan istri yang lain sampai wafatnya Ibunda Khadijah. Ya Pak, makanya saya kadang-kadang suka agak risih kalau dibilang poligami itu sunnah. Padahal hukum dasar poligami adalah mubah, bukan sunnah. Tapi kalau bapak-bapak senang sama sunnah yang lain nggak mau. Kalau Nabi Muhammad tahajud 1000 rakaat itu Nabi dia. Kalau Nabi Muhammad puasa itu Nabi dia. Kalau Nabi Muhammad perang itu Nabi dia. Kalau poligami kami ikut Nabi dia. Saya katakan ini supaya ibu-ibu jangan pernah membenci yang namanya poligami, sebab itu syariatnya Allah. Tapi tinggal bilang sama bapak kalau mau ikut Nabi Muhammad, maka habis mati saya baru bapak nikah lagi. Setuju? Nah, habis itu bapak ke masjid doain ibu cepat mati. Dulu Pak, ada satu orang di Hadramaut. Dia mendengar ceramah dari seorang penceramah. Jadi penceramahnya cerita kenikmatan di surga. Dia katakan, di surga, Masya Allah, ada buah-buahan datang sendiri. Oh, dia Masya Allah senyum. Di surga, nanti ada, kalau pengen apa, ayam bakar ada. Pengen susu ada. Pengen khamar ada. Oh, minuman keras ada Pak. Sungai minuman keras. Cuma di surga yang halal. Mau apapun ada, semua ada. Sampai dibilang di surga nanti bapak-bapak akan ada setiap pagi 121 bidadari. Oh, bapak-bapaknya full senyum. Baru dibilang sama ustadznya, dan nanti yang menjadi pemimpin daripada para malaikat itu adalah istri bapak. Dia bilang, oh ustadz tunggu ustadz. Dia bilang, kenapa Pak? Dari tadi saya udah senang. Waktu ustadz bilang ada buah-buahan, ada bidadari. Tapi istri saya kok ada lagi Ustaz di sana. Gak cukup Ustaz, saya di dunia udah capek sama dia, masa di akhirat capek lagi sama dia. Nah, insya Allah nanti di akhirat akhlak ibu jauh lebih baik insya Allah.
Ya, maka sabar-sabar Pak. Sebab kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, berapa banyak orang-orang para ulama yang menjadi kekasih Allah, yang sangat dekat kepada Allah sebab sabarnya kepada istri. Ya Bu, tak apa-apa Bu, insya Allah Pak, ini jadi ladang amal Pak. Ini ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu ini adalah generasi yang sangat luar biasa. Islam ngangkat peradaban wanita sangat hebat Pak. Dulu di zaman jahiliyah perempuan dijadikan budak, dibunuh dalam masa kecilnya. Kalau melahirkan anak perempuan disalah-salahi sampai nggak ada yang berani ngomong. Waktu pindah kota Madinah, Sayyidina Umar guyon, tahu guyon Bu? Bergurau sama Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, dulu di kota Mekah waktu zaman jahiliyah para istri kami nggak ada yang berani ngomong sama kami ya Rasulullah. Tidak ada yang berani ngungkit-ngungkit sama kami ya Rasulullah. Tapi semenjak Islam datang, sekarang di kota Madinah udah banyak perempuan yang berani protes. Ini bukan keburukan Bu. Nabi Muhammad senyum. Sebab apa? Ini bukti bahwasanya bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan yang dulunya nggak punya hak untuk berbicara, diberikan hak untuk berbicara oleh Rasulullah. Hebat Nabi Muhammad. Sampai-sampai satu orang di zaman Sayyidina Umar, ketika wafat Rasul, Sayyidina Umar memimpin, ini orang ribut sama istrinya. Ribut sama istrinya Bu. Akhirnya dia pengen ngadu sama Sayyidina Umar. Dia datang ke Sayyidina Umar, dia bilang mau ngadu sama Sayyidina Umar, sama presiden. Biar presiden marahin saya punya istri. Sampai di rumah presiden baru ngetok pintu Bu. Mau ngetok pintu, tiba-tiba dilihat ternyata Sayyidina Umar, presiden, lagi dimarahin sama istrinya. Dia mau ngadu Pak, mau ngadu, tiba-tiba melihat lah Sayyidina Umar lagi tunduk begini. Kenapa? Diomelin sama istrinya. Singa padang pasir Bu. Kalau buka pedang 1000 musuh takut. Di rumah tetap ada jenderal lagi yang lebih tinggi. Sayyidina Umar, marhaba, baik. Dia ngelihat, ini kalau saya ngadu akhirnya malah curhat nanti. Tukar-tukar kisah nanti Pak ini. Akhirnya pulang ini orang. Besok jumpa Sayyidina Umar, dia bilang, Khalifah, mohon maaf, semalam saya datang ke rumah pengen ngadu, saya berantem sama istri, cekcok sama istri biar kamu marah. Nggak tahunya kamu malah lagi dimarahin istri. Dia bilang, kenapa Sayyidina Umar? Saya ngeliat kamu gak ngelawan, kamu cuman baik. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau saya lawan, cukup kekuatan saya untuk melawan istri saya. Tapi saya tidak melawan dia sebab dia capek ngurus anak saya, dia capek ngurus rumah saya, dia capek ngurus saya. Biarkan dia lampiaskan kemarahan dia supaya hatinya tenang. Oh, istri suami yang langka. Bu, langka nggak Bu? Langka. Nah, yang bilang langka pasti suaminya nggak hadir. Makanya berani. Hadir. Alhamdulillah berani. Berarti kalau suaminya hadir, ibunya berani bilang langka, udah tahu kan siapa ketua di rumah? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu ikutin baginda Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi Muhammad itu pulang ke rumah, ditungguin di depan pagar Bu. Ditanyain, Rasulullah mau minum apa? Mau makan apa? Ya, udah wangi, udah mandi. Lah ibu zaman sekarang, suaminya pulang daripada sawah, baru pulang dodo sawit, baru pulang dari kantor, bukan sambut dapat salam, dapat sambutan yang hangat, dapat sambutan daster bolong sama bau terasi. Lagi piye Bu? Ini gimana? Sayyidah Aisyah tuh nyambut Nabi Muhammad. Ditanyain, Pak udah makan Pak? Makanya Bu, jangan salahkan Bapak kalau Bapak lebih betah di warung janda sebelah. Kenapa Bu? Minimal di warung kopi janda sebelah, walaupun bayar ditanyain, makan apa Pak? Hah? Hati-hati. Hah? Minum apa Pak? Walaupun bayar. Sebab laki-laki ini udah capek, dia perlu perhatian. Di rumah nggak dapat, dia pergi warung kopi janda sebelah. Minimal ditanya, walaupun bayar jadi. Silau, marah dia Pak, saya bilang begitu. Makanya hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah peringatan Isra Mi'raj sebentar lagi saya akan cerita tentang Isra Mi'raj sedikit. Sebab biasanya Bapak dan Ibu sudah tahu, setiap penceramah akan cerita tentang Isra Mi'raj. Tapi yang saya kagum pada malam hari ini adalah
acara ini diselenggarakan oleh pemuda-pemuda yang biasanya kita kenal. Pemuda ini adalah hobinya Mobile Legend, pemuda ini hobinya PUBG-an, pemuda ini hobinya futsalan. Tapi sekali-kali pemuda bergerak, maka hati-hati, semua akan diporak-porandakan oleh pemuda, akan dibikin dunia ini maju. Allahumma shalli wa sallim barik. Sebab dari zaman Nabi, Pak, dari zaman Nabi itu yang gerak semua pemuda. Ada namanya satu orang kuat, Bu. Namanya Amr ibn Abdi Wud. Namanya siapa, Pak? Amr ibn Abdi Wud. Ini orang kuatnya luar biasa. Kalau duel 1 lawan 1, dia pasti menang. Maka dia datang ke Rasul, dia bilang, wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau berani, ayo kasih 1 orang kamu duel sama saya, jangan keroyokan. Jangan 40 lawan 1, Pak. 40 lawan 1, itu yang menang cuma Jackie Chan, Pak. Nggak ada, Pak. Ini saya punya Bang Muslihat, dia teman saya ketemu di Kalimantan, Masya Allah, Bapak TNI. Walaupun beliau TNI, dikeroyok 40 orang, ya modal, Pak. 40 lawan 1. Yang menang cuma Jackie Chan. Itu mungkin bisa sampai ketawa-tawa mukulnya, Pak. Kalau asli mana ada, Pak, begitu? Hatta dibilang, kalau berani 1 lawan 1 duel, ayo. Waktu itu ada satu anak muda, umurnya 16 tahun. Dia bilang, Rasulullah, saya aja. Nabi Muhammad lihat ini masih bocil ya. 16 tahun, ngelawan orang paling hebat. Masalahnya taruhannya, kalau siapapun yang kalah, kalau umpama dia menang, maka dia boleh menghinakan Islam. Agama Islam jadi taruhannya. Ini anak muda mau maju, dia bilang, Rasul, biar saya. Nabi Muhammad masih melihat ke belakang. Ini mana yang tua-tua? Tuh nggak ada yang maju. Yang tua-tua nunduk. Bukan masalah apa, Pak. Masalahnya memang kuat ini orang. Dan mereka tahu ini kuat. Kalau main-main bisa kalah. Yang tua nunduk, mundur 1 langkah. Yang ini maju lagi. Rasul, biar saya, Rasul. Nabi lihat lagi ke belakang, nggak ada yang maju. Akhir kata Nabi Muhammad, nah, kamu tahu nggak yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasul? Kenapa nggak boleh? Boleh. Cuma kamu tahu nggak? Yang akan kamu lawan adalah Amr ibn Abdi Wud. Pegulat hebat, orang paling kuat. Anak muda ini dengan keberanian yang dia jawab di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa emangnya? Kalau dia Amr ibn Abdi Wud, saya Ali bin Abi Thalib. Nggak gentar hadirin. Sampai disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngeluarin pedangnya lebih besar daripada badannya sendiri. Akhirnya berperang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud, sampai kemudian dipenggal kepala Amr bin Abdi Wud. Kemenangan untuk Islam oleh anak muda. Tapi oleh sebab itu, kalau anak muda udah gerak didukung, dan anak muda ketika kamu diberikan kekuatan oleh Allah, jadilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan untuk disombongkan, tapi untuk kamu hormati orang yang lebih tua. Sebelum kamu bergerak, maka sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak bergerak kecuali minta restu dengan baginda Rasulullah, kamu pun tidak boleh bergerak kecuali dapat restu daripada para orang tua. Dan orang tua, kalau kamu pengen lihat bangsa dan negaramu maju, maka restuilah apapun perbuatan baik daripada anak-anak muda. Sehingga dua sinergi kerja ini kalau terjadi, maka insya Allah dan kampung Teluk Alban akan menjadi kampung yang menjadi kampung pecinta baginda besar Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak main-main hadirin. Sayyidina Ali daripada muda terkenal hadirin. Ketika ada Marhab, satu orang namanya Marhab. Marhab ini adalah orang yang paling kuat. Kalau Marhab ada di pasukan musuh, pasti menang. Sebab Marhab ini, Bu, sudah diramalin sama pendeta. Kata pendeta, kata dukun-dukun bilang, ini Marhab, kamu Marhab. Yang bisa bunuh kamu cuma namanya Haidar. Yang bisa bunuh kamu cuma namanya Haidar. Makanya dia kalau umpama mau lawan, dia tanya dulu, namamu siapa? Oh, nama saya Ja'far. Oh, mati. Pede dia, Bu. Karena dukun zaman dulu nggak kayak dukun zaman sekarang. Dukun zaman dulu tuh biasa beritanya betul. Sebab mereka itu masih ingat memorinya sisa-sisa mereka nyontek di langit. Kan lahir Nabi Muhammad ditutup. Nggak bisa lagi. Dukun sekarang prediksi, Bu. Makanya 100 orang yang dilamar, satu yang betul. Satu yang betul ini yang dipublish. Kita percaya pula. Ya, Bu. Makanya kalau umpama ada di sini kampung Teluk Alban, adik-adik yang cowok, kalau kamu cinta ditolak, dukun bertindak, itu tandanya mukamu jelek, hancur. Udah hilang sisa-sisa kepedeannya. Saking hancurnya payah ke dukun, Pak. Ada kata dukunnya apa? Kamu yang bisa kubunuh kamu cuma Haidar. Oh, kalau mau perang tanya, namamu siapa?
Zain, mati. Namamu siapa? Nama saya Hamzah, mati. Ketika jumpa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namamu siapa? Nama saya Ali, mati. Akhirnya berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Khaybar. Saking kuatnya ini marhab, tameng Sayyidina Ali bin Abi Thalib dihentakkan pedangnya kebelah dua. Kebayang kuatnya ini marhab. Tapi Sayyidina Ali ketika ingin berperang dengan marhab, maka dia ambil pedangnya. Dalam usia Sayyidina Ali yang masih muda, dikeluarkan pedangnya. Ana samatril umil Ali bil Haidarah. Aku adalah seorang pemuda yang bernama Ali dan dijuluki umiku sebagai Haidar. Dengar nama Haidar, marhab goyang, Bu. Apa kata dia? Al-an ja'al maut. Sekarang waktu matiku, kata dia. Dan mati di tangan seorang Ali bin Abi Thalib. Makanya hadirin, saya sangat bergembira ketika anak-anak muda bisa bikin acara begini. Ya Rob, ini adalah anak-anak muda yang insya Allah kamu semua akan dibanggakan oleh baginda Rasul. Insya Allah yang hadir dibanggakan Rasul. Yang jualan saya lihat di luar rame, Masya Allah yang jualan, insya Allah jualan yang barokah. Keluar Bu, dibeliin Bu, itu makanan, udah dibacain sholawat, udah ngedengerin sholawat, berkah, insya Allah dibeliin. Siapapun yang dengar sholawat, insya Allah ini son, insya Allah tambah berkah, lapangan ini tambah berkah, semua tambah berkah, amin ya Rabbal alamin. Hadirin, apalagi malam ini Isra Mi'raj. Tadi saya bilang Nabi Muhammad meninggal Sayyidah Khadijah, istri tercinta. Gak ada yang bisa gantiin Bu posisi ibunda Khadijah di hati Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu satu ranjang sama Sayyidah Aisyah setelah meninggal Nabi Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad tuh sering cerita kayak, kamu tahu nggak Khadijah tuh dulu begini. Ya namanya perempuan kocak. Perempuan ini bisa cemburu sama orang mati. Nggak tahu saya hati perempuan ini terbuat dari apa, Bu. Sama orang mati pun jadi cemburu, Pak. Bapak kalau udah meninggal istri, kawin lagi, coba cerita terus tentang istri pertama sama istri kedua. Ribut terus. Padahal udah meninggal dulu dia. Tapi Nabi Muhammad paham hatinya perempuan. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, nggak capek cerita Sayyidah Khadijah terus. Maksudnya yang capek itu Sayyidah Aisyah ngedengarnya, bukan Nabi Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Wahai Aisyah, tidak akan pernah letih lisan ini menyebut Khadijah, sebab tidak ada satu orang perempuan pun yang bisa gantikan posisi Khadijah dalam hatiku, kata baginda Rasul. Ya Allah. Sebab apa? Sebab di saat orang-orang menyerang diriku, Khadijah yang berdiri untukku. Di saat orang-orang menarik hartanya untukku, Khadijah mengeluarkan hartanya untukku. Di saat orang-orang mencemooh menghina diriku, Khadijah yang mendukung diriku. Tidak ada perempuan yang bisa sehebat Sayyidah Khadijatul Kubra. Sebab itu wafatnya Sayyidah Khadijah bikin terpukul sangat baginda Nabi Muhammad. Belum lagi, gak lama wafat lagi Abu Thalib, pamannya Nabi yang sangat membela baginda Rasul. Sehingga Allah bikin liburan tamasya untuk baginda Rasulullah. Layaknya Bu, sering saya sampaikan, kalau umpama Pak, Bapak sayang sama istri Pak? Gak ada yang jawab Bu, betul jawabannya ya. Mohon maaf Bu, bukan nggak jawab Bu, karena laki-laki itu nggak biasa mengungkapkan cinta dengan kata-kata, tapi dengan perilaku. Betul Pak? Betul. Dibela aja senang. Padahal saya malu, saya kaum bapak-bapak. Insya Allah sayang Bu. Namanya sayang. Kalau umpama kita mau ngibur orang kita sayang, kan sesuai dengan kantong Bu. Kalau bapaknya kaya dikit diajak liburan ke Singapura, ada Bu? Belum. Bangsa kaya dikit ke Malaysia, ada. Kurang dikit ke Jakarta, ada. Belum. Kurang dikit ke Medan, ada. Medan belum juga Bu. Pak, Medan dekat Pak. Pak, jangan malu-maluin saya laki-laki Pak. Ya udahlah. Bangsa-bangsa nggak punya duit, kayak tadi Ustaz Hamdani bilang, ke Langsa, ke hutan lindung, pernah Bu? Pernah. Alhamdulillah. Syukur, hutan lindung pernah. Taman hutan kota ada. Jadi kalau beliau bilang sekali-kali jalan-jalan Senin malam Selasa ke Taman Surga Anwarul Habib di TM Bahrum ada. Datang Bu ya? Datang insya Allah. Tergantung modal Bu. Kalau nggak punya uang, maka insya Allah datang ke lapangan Merdeka Kota Langsa, beli bakso bakar, makan berdua udah bahagia insya Allah. Sebab bahagia tuh nggak perlu mahal, selama dua-duanya bisa bersyukur. Maka dengan
cara masing-masing. Tapi Allah untuk baginda Nabi Muhammad gak main-main. Ketika baginda Rasul sedih, langsung diangkat oleh Allah, disediakan buruk. Ibarat kata sekarang Bu, kalau umpama dijemput pakai Mercedes-Benz Bu, mobil Mercy yang paling mewah, bahkan disebutkan buruk. Itu kalau jalan Pak, kalau jalan umpama saya jalan kemari tadi ada yang gini-gini sedikit di aspal ya, maka kalau puruk dia kakinya ketika di lubang dia memanjang, ketika ada bukit dia meninggi supaya baginda Nabi Muhammad tetap datar Pak. Suspensinya luar biasa. Ini kalau mobil zaman sekarang Mercy, Ferrari dicatat oleh Allah gak main-main ya. Emang liburannya kamu Taman Hutan Kota Lindung. Nabi Muhammad liburannya surga langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7 surga. Udah surga Sidratul Muntaha. Oh, padahal ini cita-citanya siapa Pak? Cita-citanya Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah bilang dalam Al-Quran, pengen lihat Allah, penasaran pengen lihat Allah. Kata Allah, wahai Musa, fa innaka lan tarani, kamu gak bisa ngelihat aku wahai Musa, gak bakal bisa. Ya Allah pengen, ya udahlah kata Allah, dicobalah. Tapi kamu waktu mau masuk nanti buka sendal ya. Sebab ada Bukit Sina, Turusina, ada Bukit Gas Tua, tempat yang disucikan. Kamu buka sendal, nggak boleh masuk. Kamu masuk tanpa sendal, masuk tanpa sendal. Kata Allah, aku akan bukakan hijab. Kalau gunung tersebut hancur, kalau kamu sanggup lihat, maka kamu sanggup lihat. Kalau kamu nggak sanggup, kamu nggak sanggup. Dibuka hijab oleh Allah. Falamma tajalla, dibuka hijab oleh Allah, maka gunung tersebut hancur lebur. Nabi Musa pengsan. Nggak mampu. Nabi Musa udah minta dikasih sama Allah, nggak mampu. Nabi Muhammad pernah minta nggak Bu? Nggak. Makanya Pak Bu, kalau ngomong cinta nih, anak muda nih, cinta itu level paling rendah tuh apa? Pandangan. Sebab mustahil orang bisa jatuh cinta tanpa memandang. Cuman buaya di zaman sekarang aja yang bisa. Kenalan 1 jam di WhatsApp bisa langsung nembak, betul? Yang lebih bahlul lagi yang betinanya. Terima pula. Habis itu waktu disakitin, status WhatsAppnya merasa orang paling terzolimi. Malaikat aja malas melihat kamu dek. Cuman orang zaman sekarang yang bisa begitu hadirin. Sebab level cinta kata ulama mesti mandang dulu. Walaupun ada cinta buta itu ada. Ada Bu? Ada. Cinta siapa? Cinta seorang ibu kepada anak masih dalam kandungan. Lihat belum, nggak tahu itu hidungnya mancung atau pesek. Nggak tahu itu kulitnya bagaimana, tapi dijaga, makanannya dijaga, tidurnya dijaga. Sayang benar, padahal belum melihat. Itulah cinta buta yang paling murni. Yang kedua, cintanya Nabi Muhammad kepada, walaupun umat belum pernah dilihat oleh baginda Rasulullah, tapi Nabi Muhammad udah rindu pada umat tersebut. Itu cinta buta cuma 2. Yang lain cinta buaya buta. Yang adik-adik zaman sekarang hati-hati nih, yang perempuan kamu. Yang sampai assalamualaikum ukhti. Kalau udah pakai ukhti ini syariat ini biasanya. Syar'i pacarannya ini ya. Ada pacaran syar'i. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Hati-hati. Salam pembuka maksiat. Jadi gimana Dep? Ojo dibalas. Nggak usah dibalas. Dibiarin aja. Diri. Ntar Dep dibilang sombong, biarin sombong. Karena biasa permata itu kan nggak bisa dijamah sama semua orang. Begitu dong. Beb, kami bukan permata. Batu kali, silahkan. Mohon maaf. Kalau batu kali saya nggak bisa ngomong. Hadirin hadirat. Tadi kemana tadi? Baginda Rasul, ya. Level cinta memandang. Level yang paling tinggi Bu. Paling tinggi dalam level cinta Pak, namanya Khalil. Siapa yang dapat gelar Khalil? Nabi Ibrahim. Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalil kayak mana Bu? Dilempar ke api panas, datang malaikat Jibril mau nolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Untuk apa? Enggak, biar saya minta tolong sama Allah. Kata Nabi Ibrahim saking cintanya kepada Allah, beliau mengatakan bahwasanya api ini dari Allah, apapun dari Allah bagiku nikmat. Ini level cintanya Khalil, nggak banyak ngomong.
tapi cinta pakai hati. Terus Nabi Muhammad kok nggak ada? Paling rendah pandangan, paling tinggi Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mana? Kata ulama, ketika 10 level cinta digabungkan jadi satu, maka terciptalah Habibullah. Kamu tahu kiblat? Mana kiblat? Kiblat mana, Pak? Mana kiblat? Sana. Ini kiblat sana. Berarti dulu kiblat kita ke sana, Pak. Baitul Maqdis. Ya. Palestina. Kiblat pertama orang Islam Palestina. Yang kedua baru Masjidil Haram. Nabi Muhammad, Pak, waktu pemindahan kiblat cuma nengok-nengok ke langit aja. Ya Allah, pengen lah pindah kiblat. Tiba-tiba apa turun ayat Al-Qur'an? Lagat nara tagalluba wajhik. Sungguh kami telah melihat perubahan bolak-balik hatimu, wahai Muhammad. Maka kami pindahkan kiblat kepada yang engkau mau. Nggak bikin rapat dulu, Bu. Nggak bikin rapat para malaikat, yuk kita mau pindahkan kiblat nggak? Padahal ini urusan tempat sholatnya umat muslimin satu dunia. Tapi Allah langsung pindahkan kiblat cuman gara-gara Nabi Muhammad pengen. Supaya kamu tahu gimana luar biasa magom kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj, oh pergi. Nabi Muhammad langit pertama, ketemu Nabi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di langit keenam ada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Tahu kan Nabi Musa? Bu? Udah ngantuk. Belum? Bu? Minta maaf, Bu. Maaf. Masih ada suaranya, Pak. Langit ke-6 ada siapa, Bu? Nabi Musa. Ketujuh ada Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Nah, waktu ngambil perintah sholat dikasih sama Allah berapa, Bu? 50. Turun. Kan ngelewati Nabi Ibrahim. Tapi berhubung Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kalau musibah aja bagi Nabi Ibrahim nikmat, apalagi perintah sholat. Makanya Nabi Ibrahim nggak protes. Berapa? 50. Lanjut, kata Nabi Ibrahim. Untung ada Nabi Musa, Pak. Nabi Musa cegat pula. Muhammad, berapa? 50. Oh. Tunggu dulu. 50. Kebayang, Pak, kalau 50 sekarang waktu sholat? Bayang, Bu? Satu hari 24 jam. Berarti setiap setengah jam sholat kita. Saya yakin yang masuk neraka pasti banyak. Nggak bakal ada yang sholat. Untung Nabi Musa. Oleh sebab itu, kamu ini harusnya setiap sholat banyak-banyak ingat Nabi Musa. Kalau bukan karena Nabi Musa, hancur kita, Pak. Nabi Musa nanya, berapa? 50. Oh, balik. Minta kurang 5. Oh, kenapa? Umatmu gak bakal sanggup. Umat saya yang besar-besar aja gak sanggup. Apalagi umatmu kecil-kecil. Kamu macam-macam tuh halban ini. Gak bakal sanggup. Balik Nabi Muhammad. Minta kurang berapa? 5. Nah, balik lewati Nabi Ibrahim. Gimana? 45 Nabi Ibrahim. Lanjut. Nabi Ibrahim. Apa dikasih sama Allah nikmat? Sampai Nabi Musa, berapa? 45. Nabi Musa pakai nanya, udah minta suruh kurang 5, tanya lagi berapa? 45. Masih nggak sanggup. Balik lagi Nabi Muhammad. Balik lagi. Berapa? 40. Masih nggak sanggup. Balik lagi. Coba lihat, Bu. Padahal kan bisa Nabi Musa tinggal bilang, umatmu nggak sanggup, minta kurang 45. Kan selesai. Nabi Muhammad nggak perlu bolak-balik, Bu. Ini Nabi Muhammad dikerjain sama Nabi Musa. Saya bolak-balik, Pak. 5 balik lagi. Apa kata ulama? Kata ulama, ini cerdasnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak langsung minta kurang 45, minta 55. Sebab apa? Kata ulama, Nabi Musa dulu pernah ingin melihat Allah tapi tak mampu. Maka bagi Nabi Musa, kalau aku tidak bisa melihat Allah, maka melihat orang yang pernah melihat Allah pun cukup bahagia bagi diriku. Sehingga kata Nabi Musa, aku sengaja biarin ini, biar bisa lama-lama mandang wajah Rasulullah. Nabi Musa tuh betah nengok wajah Nabi Muhammad. Kamu sebelum tidur nggak pernah minta sama Allah lihat wajah Nabi Muhammad. Ini mintanya, ya Allah, mimpikan lem Ming Ho malam ini, ya Allah. Kalau nggak ada lem Ming Ho, lem setan pun jadi, ya Allah. Lem Ming Ho sama Nabi Muhammad, aduh, jempol kaki Nabi Muhammad masih lebih ganteng daripada lem Ming Ho. Lebih ganteng ada Rem. Nabi Musa betah sampai minta kurangnya 55. Udah tinggal 5.
Pastinya Nabi Musa tahu adab. Kan gak mungkin Allah udah ngasih hadiah sholat minta kurang sampai 0. Kan gak mungkin. Tapi kata ulama, inilah demi supaya Nabi Musa masih tetap boleh lihat wajah Nabi Muhammad. Udah tinggal 5, minta kurang lagi lah. Kata Nabi Muhammad, enggak. Sekarang malu. Sudah tidak mampu lagi minta sama Allah. Maka ketika Nabi Muhammad turun ke bumi, turun firman, turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilham daripada Allah, dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya kata Allah, wahai Muhammad, 50 sholat yang pertama diwajibkan kepada umat baginda Nabi Muhammad menjadi 5 sholat, akan tetapi 5 sholat yang dikerjakan oleh umatmu itu pahalanya sama seperti 50 sholat. Oh, nggak dikurangin, Pak. Allah saking baiknya ngurangin jumlah, gak ngurangin pahala. Tetap 50 dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik apa hadirin? Kurang nikmat apa hadirin? Oleh karena itu, Bu, Nabi Musa pengen jumpa Nabi Muhammad. Ibu gak pengen jumpa, Bu? Iya, jujur, Bu, jujur. Ibu tahu nggak gantengnya Nabi Muhammad gimana, Bu? Ibu tahu Nabi Yusuf? Gantengnya tahu nggak? Nggak pernah dengar? Nggak pernah juga? Ini tambah 1 jam lagi cerita Nabi Yusuf setengah jam. Tak tahu Nabi Yusuf? Nah terus, Bu, terus di sini kalau umpama pengen anak ganteng baca surat apa? Ah, itu tahu. Atau nggak pernah baca, Bu? Surah Rasul. Baca. Anaknya ganteng nggak? Oh, ganteng lah. Yang bisa muji kita cuma emak kita. Iya. Coba tanya orangnya, welek kan. Boy, Nabi Yusuf saking gantengnya dikumpulin tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu komplek yang tukang gibah. Tahu tukang gibah? Tahu? Sebab waktu Siti Zulaikha jatuh cinta sama Nabi Yusuf, ada ibu-ibu di komplek gibahin. Oh, Zulaikha udah punya suami jatuh cinta sama berondong. Itu di mana-mana ada, Bu. Saya yakin kalau halaman juga pasti ada satu tempat yang dimana berkumpul ibu-ibu menjadi pusat informasi gibah internasional. Ada, Bu? Ya, biasanya Kediri. Itu di mana-mana ada, Pak. Itu biasanya Kota Langsa belum ada berita, di sini udah ada beritanya. Cepat, Pak. Sinyalnya kalah 4G. Tetangga pecah piring, langsung adiknya kan tring. Bahan baru. Datang ke tempat gibah, piring pecah, diolah informasi sedemikian rupa sehingga mengambil kesimpulan bentar lagi cerai, padahal anaknya jatuhin piring. Ada, Bu? Dikumpulin tuh ibu-ibu tukang gibah di Mesir, sama Siti Zulaikha. Oh, kamu gibahin aku, kamu bilang aku bisa jatuh cinta sama Yusuf. Lihat, kamu punya suami, aku kasih Yusuf juga. Sehingga nih ibu-ibu komplek tukang gibah dikasih apel, dikasih buah apel, sama itu Siti Zulaikha dikasih pisau, Pak. Ketika lagi ngupas apel, masuk Nabi Yusuf bawa minuman. Iklan sampo pentin. Rambut berterbangan. Wah, bercahaya. Ibu-ibunya ngelihat, subhanallah. Nggak sadar, yang dikupas bukan lagi kulit apel, tapi kulit tangannya sendiri, hadirin. Bahkan ulama mengambilkan bukan motong, tapi begini, Bu, kayak pakai silet, iris sikit-sikit, 1, 2, 3, tidak berasa saking tampannya Nabi Yusuf. Sebab kata ulama, tampannya Nabi Yusuf ketika diproses oleh mata ingin disampaikan kepada otak, otak tidak mampu memproses ketampanan Nabi Yusuf sehingga mematikan semua saraf yang ada di tubuh, tidak terasa motong kulit, hadirin. Udah tahu, Bu, gantengnya gimana? Pertanyaannya, Nabi Yusuf sama Nabi ganteng? Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad ganteng siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad ganteng siapa, Bu? Ganteng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau hamil baca surat? Surah Rasul. Bu, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ganteng mana? Ada. Ragu sekarang. Disebutin sama ulama gini, Bu, saya singkatin. Gantengnya Nabi Yusuf itu cuman 1 titik dari lautan gantengnya Nabi Muhammad. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, kalau mensifati baginda Nabi Muhammad, fa'idha ra'a badihatan haba. Adik-adik mau tahu fa'idha ra'a, arti terjemah badihatan haba? Saya sulit mau terjemahan dalam bahasa Indonesia, nggak ada terjemahannya, Pak. Tapi badihatan haba, kamu bayangin ada seorang pemuda tegap, sispek, ganteng, putih, tinggi,
pakai blazer, pakai sepatu pantofel, pakai celana, turun daripada mobil Mercy. Kebayang. Itu jangankan adik-adik, umi-uminya senyum. Ibu-ibunya senyum sendiri. Itu bagi Atan Abah. Melihat baginda Nabi Muhammad, tampaknya luar biasa. Tapi ibu pernah dengar nggak, Bu? Ada perempuan di kota Madinah lihat Nabi Muhammad, saking gantengnya ngelihat Nabi Muhammad nabrak tembok. Ada, Pak? Ada. Masuk parad, ada, Bu? Sebab apa? Gantengnya Nabi Muhammad tidak membawa fitnah. Ganteng yang bawa ketenangan, ganteng yang membawa kebahagiaan. Sebab itu kata Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah sedang menjahit, jatuh jarumnya Sayyidah Aisyah, cari-cari nggak nampak, sebab tidak ada lampu. Masuk baginda Rasulullah, nampak jarumnya, saking terangnya wajah Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, alangkah indahnya wajah engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka bagi orang nanti di hari kiamat nggak bisa lihat wajah aku. Semoga yang hadir bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Amin. Abdullah bin Jubair, Pak, datang ke Rasulullah begini. Nabi Muhammad di depan, lagi bulan purnama. Dia ngeliat begini. Ngeliat Rasul. Bulan purnama. Rasul bilang, kenapa katanya? Rasul, bulan purnama itu indah. Tapi aku ngecek lagi sama wajah engkau. Aku lihat lagi. Aku cek lagi bulan purnama. Aku ngecek lagi. 3 kali aku cek. Ternyata aku lihat wajahmu jauh lebih indah daripada bulan purnama. Oh Allah. Makanya sahabat Nabi Muhammad, Pak, cita-citanya apa? Syahid. Sahabat Nabi Muhammad cita-citanya apa? Syahid. Harusnya kalau orang yang cinta sama Rasulullah, pastinya berjuang dengan Nabi Muhammad sampai akhir hayat. Loh, kenapa minta meninggal duluan daripada Nabi Muhammad? Sahabat, kalau umpama pergi perang, pulang masih hidup, kayak, hidup lagi. Kayak kesel. Aduh, gak mati lagi. Gak syahid lagi, perang, begitu hidup, aduh cuma luka lagi. Ada sahabat, beda sama kita, manusia serba untung. Indonesia, untung gak enak pedang, untung pelurunya meleset, untung padahal tangannya udah putus, kaki udah putus, untung aja orang Indonesia. Masya Allah, syukur paling tinggi orang Indonesia. Sahabat, tidak ada yang lebih mereka cintai kecuali mereka wafat dalam medan perang sebelum Nabi Muhammad. Seharusnya kalau orang yang cinta sama orang lain, dia memperjuangkan orang tersebut sampai akhir hayat, Pak. Tapi kenapa sahabat Nabi Muhammad mereka lebih memilih mati terlebih dahulu sebelum Rasulullah? Sebab tidak semua sahabat punya hati yang kuat, karena mereka tahu mereka tidak bisa hidup tanpa baginda Nabi Muhammad. Mereka khawatir kalau Nabi Muhammad meninggal terlebih dahulu, mereka gak bisa hidup tanpa Rasulullah. Mereka minta sama Allah supaya mati terlebih dahulu, sambut Nabi Muhammad di surganya Allah. Gak semua sahabat sanggup, Pak. Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad meninggal, langsung lari ke kota Syam. Kenapa? Kata Bilal, gak sanggup. Aku pergi ke masjid, ingat Nabi Muhammad. Aku mau azan, ingat baginda Rasul. Aku pergi ke pasar, ingat Nabi Muhammad. Aku pergi ke pajak, ingat baginda Rasul. Masuk orang ini, ingat baginda Nabi Muhammad. Tidak ada jalan di kota Madinah kecuali bikin aku rindu kepada baginda Rasulullah. Maka aku pindah daripada kota Madinah, sebab aku tidak bisa hidup bersama kenangan dengan baginda Rasulullah. Gak semua sahabat sanggup, Pak. Sebab itu keinginan para sahabat, mereka bisa bersama baginda Nabi Muhammad di akhirat nanti. Dan saya yakin perjuangan anak-anak muda yang sangat luar biasa pada malam yang mulia ini, insya Allah perjuangan Anda semua akan dipandang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir, yang ngedengerin ilmu, yang ngedengerin salawat, siapapun itu, ya Allah, keluarkan daripada hati kami semua sifat yang buruk. Engkau gantikan dengan sifat yang lebih baik. Engkau gantikan dengan sifat yang lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang hadir, ya Allah, mesti hatinya bukan semuanya bersih, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, pada malam yang mulia ini, kami robek langitmu, ya Allah, dengan salawat pada baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Tidak keluar satupun daripada tempat ini, ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan hati kami, ya Allah. Tidak kami keluar daripada tempat ini, ya Allah, kecuali Engkau telah ampunkan dosa kami, ya Allah. Tidak keluar daripada tempat ini kecuali ibu-ibu yang punya hajat, bapak-bapak yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat mereka, ya Allah. Hajat yang mustahil sekalipun Engkau kabulkan, ya Allah. Ya Rabb, yang hadir, ya Allah, tadi katanya gak pernah ke Singapura, katanya gak pernah ke Malaysia, gak pernah ke Jakarta, ya Allah. Insya Allah sekali naik pesawat ke Masjidil Haram, ya Allah. Amin, ya Rabbal.
Kabulkan ya Allah, yang duduk ya Allah, semuanya mesti rindu kepada Engkau ya Rasulullah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Semua yang datang hati mereka rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan semua yang duduk, yang hadir suatu saat bisa minum teh di depan Masjid Nabawi baginda Nabi Muhammad. Amin. Bisa ziarah baginda Rasulullah. Amin. Bisa mengucap salam di hadapan kubur baginda Rasulullah dengan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi bu, tiketnya di dunia mesti sholawat. Mau jumpa Nabi Muhammad di akhirat, tiketnya di dunia ambilnya dengan sholawat. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum shalah. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada satu orang muslimin, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddata alayya ruhi. Tidak satupun orang muslim mukmin yang dimana dia sholawat untukku kecuali kecuali malaikat akan mengembalikan rohku, dan kemudian malaikat akan menyampaikan kepadaku fulan ibn fulan dari Teluk Halban sholawat sama engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan semua nama kita diingat oleh baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk supaya lebih diingat lagi bu, mudah-mudahan kita pastikan malam hari ini kita benar-benar sholawat sama Rasulullah. Kalau saya pengen tutup majelis ini dengan sholawat, kira-kira siap bu? Siap semua angkat suara? Siap angkat suara untuk Rasulullah? Insya Allah mudah-mudahan jadi amalan terakhir kita, bukan amalan yang terakhir, tapi insya Allah amalan terakhir terbaik untuk supaya kita menyambut bulan Sya'ban, menyambut bulan Ramadan. Ya Rabb, semoga yang hadir dipanjangkan umur, bisa nikmati Ramadan. Berapa banyak saudara kami yang masjid kadang-kadang terdengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami nggak tahu umur kami ya Allah, tapi berkahi bulan Rajab ini ya Allah, berkahi bulan Sya'ban nanti ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, takdirkan kami di bulan Ramadan, izinkan kami menikmati bulan Ramadan dengan berkat salawat pada baginda Nabi Muhammad. Kita pengen salawat pada baginda Rasulullah, semua angkat suara. Saya pengen semuanya angkat suara untuk baginda Nabi Muhammad. Saya pengen semuanya angkat suara untuk baginda Rasulullah. Saya pengen semuanya salawat pada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak yang lagi merokok, saya minta kita matikan sebentar. Kita kasih hadiah yang paling terbaik untuk Rasulullah. Saya yakin insya Allah Bapak akan diingat oleh baginda Nabi Muhammad. Bu akan diingat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, saya minta semuanya salawat ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, semua angkat salawat, angkat suara untuk Rasulullah. Rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangan semua, kita doa kepada Allah. Tawasul bismillah wa bir'ali Rasulillah. Sama-sama itu. Tawasul bismillah wa bir'ali Rasulillah wa kulli mu'min lillah.
Jumpai kami di surga ya Rasulullah. Salam Allah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Hadirallahu ajmain. Mohon maaf atas segala kelancangan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.